Pertandingan penting di depan mata. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini menjadi penentu nasib Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Namun, kabar tak mengenakan datang dari skuad Merah Putih. 4 pemain utama berpotensi absen. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Pertandingan penting di depan mata. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini menjadi penentu nasib Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Namun, kabar tak mengenakan datang dari skuad Merah Putih. 4 pemain utama berpotensi absen. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Martin Paes, Kevin Dix, dan Dean James. 2 dari mereka, Marcelino dan Paes, sudah dipastikan tidak bisa bermain. Bukan karena cedera, tapi karena akumulasi kartu kuning. Marcelino mendapat kartu pertama saat menghadapi Bahrain pada Oktober 2024, dan kartu kedua dalam laga yang sama melawan Bahrain di Jakarta. Begitu juga dengan Martin Paes, kiper naturalisasi yang langsung mencuri perhatian sejak debutnya. Sayangnya, 2 kartu kuning dalam 2 laga pertamanya, melawan Arab Saudi dan Bahrain, memaksanya harus menepi di pertandingan penting ini. 2 nama lainnya, Kevin Dix dan Dean James, tengah berjuang melawan cedera. Dix mengalami cedera paha saat membela FC Copenhagen pada 13 April lalu. Lewat unggahan di media sosial X, Kevin Dix sendiri mengonfirmasi kemungkinan dirinya absen di laga kontra Cina. Sedangkan Dean James, bek kiri muda yang bermain di Belanda mengalami cedera hamstring. Meski kondisinya berangsur membaik dan ia sudah mulai berlatih ringan, tim medis belum bisa memastikan apakah James akan tampil dengan kondisi 100% saat laga nanti. 4 pemain, 4 posisi berbeda. Kiper, bek kanan, bek kiri, dan gelandang serang. Absennya mereka jelas mempengaruhi strategi pelatih Patrick Kluivert, yang tengah membangun fondasi timnas lebih stabil dan kompetitif di level Asia. Namun, ini bukan saatnya panik. Karena di balik badai cedera dan hukuman, selalu ada peluang bagi pemain lain untuk bersinar. Di posisi kiper, dengan absennya Martin Paes, peluang terbuka bagi Emil Audero Mulyadi untuk melakukan debutnya di depan puluhan ribu Sobat Garuda di SUGBK Jakarta. Emil Audero telah mengenal atmosfer timnas dengan baik, dan punya catatan penyelamatan penting dalam laga-laga besar bersama klubnya di Italia. Di sektor bek kanan, jika Kevin Dix benar-benar absen, nama Sandy Walsh bisa kembali dipercaya. Pemain yang kini bermain di Jepang itu dikenal lugas, disiplin, dan punya naluri menyerang tinggi, dan bisa bermain di banyak posisi atau versatile. Sedangkan di bek kiri, Justin Hubner tetap dipercaya untuk bisa mengambil alih posisi Dean James. Justin Hubner punya pengalaman panjang di level timnas, termasuk performa impresifnya selama kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Yang paling berat tentu absennya Marcelino Ferdinand. Ia adalah otak serangan, dinamo lini tengah yang mampu menciptakan peluang dari ruang sempit. Tapi pelatih Patrick Kluivert masih punya opsi. Gelandang-gelandang seperti Ragnar Oratmangun dan Eliano Reijnders bisa diandalkan untuk menjaga tempo permainan. Mereka mungkin tak secepat Marcelino dalam menusuk, tapi keunggulan mereka adalah kontrol permainan dan visi yang matang. Lawan yang dihadapi kali ini bukan sembarangan. Cina datang dengan kekuatan penuh. Mereka butuh kemenangan untuk menjaga asal lolos ke putaran ketiga, sama seperti Indonesia. Namun Indonesia punya keuntungan besar, bermain di rumah sendiri. SUGBK akan jadi lautan merah, penuh semangat, nyanyian, dan dukungan tiada henti dari supporter setia Garuda. Laga melawan Cina bukan hanya soal strategi. Ini soal mental, semangat, dan kebanggaan. Apalagi setelah itu, Indonesia akan melawat ke Jepang 5 hari kemudian. Laga di Jakarta jadi momentum krusial. 3 poin di kandang bisa membuat jalan ke babak selanjutnya semakin terbuka lebar. Sebelum 2 pertandingan ini, timnas akan melakukan pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei. Disinilah Patrick Kluivert akan menyempurnakan taktik, memantapkan chemistry pemain, dan mencari kombinasi terbaik dari skuad yang ada. 4 pemain mungkin absen, tapi semangat 11 pemain di lapangan dan jutaan di tribun tak akan pernah hilang. Inilah waktu bagi para pelapis untuk tampil, bagi nama-nama baru untuk membuktikan diri, dan bagi seluruh bangsa untuk berdiri bersama Garuda. Indonesia tak gentar. Bahkan saat badai datang,
Garuda tetap membentangkan sayap. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.